Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kalau menghadapi kegelisahan dalam kerjaan, siang atau malam, di rumah, di mana baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, apalagi membenci engkau. Kita ada Tuhan, dan Tuhan kita punya segala banyak potensi kekuatan. Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim, Dia Al-Malik, Dia Al-Qudus. Yang lucu kita ini hanya hafal saja Asmaul Husna, tapi tidak bisa dipakai dalam setiap keadaan. Asmaul Husna bukan hanya untuk dihafal, tapi dipergunakan dalam setiap keadaan. Atau orang benci engkau, Allah Ar-Rahman. Itu bacaan itu bukan untuk dibaca, masuk dalam hati menjadi keyakinan. Jadi hari ini lucu baca Asmaul Husna, waktu ada godaan terkena juga, waktu macam-macam pening juga kepala menghadapinya. Mana Asmaul Husna kita? Mana sholat kita? Mana Quran kita? Tapi hari ini terbalik. Kita malah hari ini berbuat apa yang dibenci Tuhan untuk dapat keridhaan manusia. Kata orang nanti begini macam mana? Okey, buatlah ikut. Kata orang macam mana? Ikut. Kata orang. Tuhan benci kita gara-gara perbuatan kita, tidak ikut petunjuk Dia. Anda ikut petunjuk hawa nafsu, ikut petunjuk manusia. Allah membenci kita kalau kita hidup tanpa petunjuk Tuhan, hanya ikut petunjuk hawa nafsu atau ikut kata orang lain. Kita tidak memerlukan penilaian manusia, dan Allah yang kita perlukan sebetulnya. Karena Allah walladzina jahadu fina lanahdihim subulana, siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami akan berikan semua jalan keluarnya. Asal sungguh-sungguh jalan Allah dengan cara Allah, Allah akan berikan Anda petunjuk apapun jalan yang banyak subul, maka pastilah Allah berikan jalan keluar bagi apapun masalah Anda. Kalau Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dengan takwa menjaga larangan, melakukan perintah itu takwa. Kebarang siapa yang betul-betul bertakwa, Allah berikan dia makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kerja keras sungguh-sungguh, hati ikhlas, otak cerdas. Man jahada fina. Ada tantangan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Tapi kalau Anda pun dicaci maki orang, falal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi kalau kita udah bekerja sekuat tenaga, tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Karena dia akhirat lebih pintar daripada dunia. Kata Nabi, mali li dunia inama masli masludani al-karakibdil tahta sajarah sumaraha tarfa. Kaku orang dunia itu orang naik kendaraan di bawah naungan pohon, kemudian dia pergi meninggalkannya. Hanya tempat jalan, tempat singgah dunia ini. Maka kalau Anda tidak kerja sungguh-sungguh, bukan dunia tujuannya, akhirat tujuannya. Bukan manusia tujuannya, Allah tujuannya. Kalau manusia tidak suka, manusia membenci Anda, tidak peduli, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan kehormatan dunia, tujuan kita kehormatan akhirat. Kenapa Anda susah? Apapun Anda buat di dunia ini hanya untuk akhirat. Bukan kemewahan, bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Tujuan Anda kaya untuk akhirat, kuasa untuk akhirat, kerja untuk akhirat, tenaga untuk akhirat, pikiran untuk akhirat, ilmu untuk akhirat. Wama matul hayatid dunya fil ardi illa qalil. Dunia hanya sedikit dibandingkan akhirat yang sangat hebat. Melhatid dunya illa mata'ul ghurur. Dunia hanya kesenangan yang memperdayakan, sebentar hilang, habis lepas kita mati selesai semuanya. Maka waqtagi fima taqaddar akhirah. Cari akhiratnya. Dunia hanya tempat singgah. Hanya jangan lupa engkau untuk dunia, sebelumnya untuk akhirat. Ambil dunia secukupnya, akhirat selebihnya. Jangan terbalik, jangan dunia ambil sebanyaknya, akhirat secukupnya. Tidak. Dunia hanya sambilan, dunia hanya wasilah, hanya sarana. Apa saja telah Anda kerja keras, Anda dapat hasil yang mungkin bagi Anda tidak sesuai. Karena tujuan Anda akhirat, Anda tidak akan peduli. Kenapa? Karena yang penting Anda dapat ridho Tuhan. Anda wajib ridho dengan pemberian tersebut. Anda tidak akan komplain, tidak akan marah. Kenapa? Tujuannya akhirat, bukan tujuan dunia. Anda bersungguh-sungguh, Anda lulus, dapat akhirat, dapat ridho Allah. Maka waktu Anda marah-marah, kosong lagi, nanti hilang. Karena Anda riak dan sombong. Contoh, si istri masak misalnya. Dah masak capek-capek, suami tahu nggak pulang. Wah, marah-marah. Ya, Allah takdirkan tidak pulang misalnya. Apa? Ya udah, masak dapat pahala, dapat ridho Allah. Jangan sampai malah Anda marah, Anda macam-macam, menghilangkan ridho Allah. Yang kita cari ridho bukan uang. Itu hanya sarana mencapai ridho Allah. Mau pilkada, banyak habiskan uang, tiba-tiba kalah, alhamdulillah. Karena uang Anda bukan untuk menang, untuk ridha Allah. Anda melayani masyarakat, Anda dilahirkan bukan supaya Anda dipilih. Ya kalau nggak dipilih, ya itu takdir Allah, alhamdulillah.
Karena Anda telah berbuat baik pada masyarakat dengan adanya pilkada untuk buat baik pada masyarakat, bukan untuk menang. Tapi kalau tidak, Anda akan stres, udah capek banyak uang, kalah, stres gila. Karena Allah tahu, walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi. Kalau Allah berikan semua rizki pada hamba, semuanya akan kacau bumi ini semuanya. Walakin yunazzilu bi qadari ma yasha. Allah akan turunkan sesuai dengan kadar masing-masing. Inna bi ibadi khabirun basir. Allah sangat tahu dengan hambanya dan melihat hamba-hambanya. Allah adil, Allah bijaksana. Anda dah kerja keras, Anda dapat sedikit. Allah alim, Allah adil, Allah hakim. Itu pakai Asmaul Husna. Oh, Allah tu paling hikmah, paling baik sama aku. Berikan yang terbaik untuk aku walaupun tidak cukup. Allah tahu kenapa tidak cukup. Allah tahu kenapa mungkin kalau lebih malah bahaya. La baghaw fil ard. Ridho dengan pemberian. Anallah la ilaha ana. Aku ni Tuhan, tiada Tuhan kecuali aku. Malam yasbir ala balai, tapi yang tidak sabar atas pujianku. Ulam yaskur nikmai, dan tidak syukur dengan nikmatku. Ulam yarda bi qadai, dan tidak ridha dengan keputusanku. Falyatahid rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Keras ini ya. Katuba liman hudiya lil Islam. Wa kana rizquhu kafafan wa radiya bi. Bahagialah orang yang dapat petunjuk Islam. Rezekinya cukup dan dia ridha dengan demikian. Itulah kebahagiaan. Di mana kebahagiaan? Dalam keridhaan. Tidak akan ada bahagia dengan kekecewaan. Tuba liman hudiya lil Islam. Wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Karena ridho itu paling tinggi setelah tawakal. Anda berusaha, tawakal, ridho. Maka kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli apakah aku mendapat cuaca itu, aku ridho. Ridho dengan panas, ridho dengan dingin. Kata aku tidak peduli apakah aku dapat emas atau batu. Dua-duanya ada amanah. Apabila gembira waktu menerima musibah sama dengan gembira waktu menerima nikmat, itulah ridho. Bagaimana Anda mencapai ridho Allah apapun pemberiannya. Seharusnya berkata, ya Allah berikan ridhomu untuk aku ya Allah. Kata Rabi'ah, apakah engkau tidak malu kepada Allah, di mana engkau meminta keridhaannya, sedang engkau belum ridho dengan pemberiannya? Padahal untuk Anda dapat keridhaan Allah, ridho dulu dengan pemberian Allah. Kata Yahya bin Mu'az, bila seorang hamba sampai tingkat ridho, dia menjawab, apabila dia memberikan sesuatu kepada engkau, maka engkau akan menerimanya. Waktu dia meninggalkan engkau tetap ibadah kepadanya. Allah jawab, engkau ibadah terus. Adapun dia memanggil engkau, Allah memanggil engkau segera menjawab panggilannya. Ridho dalam sesuatu yang dapat, ridho pada yang tidak dapat, ridho pada jauhnya Allah, ridho dengan sebab panggilan Allah. Kenapa? Nanti di akhirat orang yang akan pertama dipanggil untuk masuk dalam surga adalah orang yang senantiasa memuji Allah atas apapun keadaannya, baik nikmat atau musibah. Hamba yang ridho sama saja apakah dia mendapat atau tidak mendapat. Kita mencoba ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Adalah konsep dasar hidup dalam salawat duha sebetulnya. Bagaimana Anda bekerja dengan betul siang dan malam, yang Anda cari adalah ridho Allah, maka Tuhan tidak pernah membenci Anda, tidak akan pernah meninggalkan Anda. Anda akan ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda, baik atau sedikit, kurang atau banyak sebetulnya. Adalah konsep wadduha. Wallali idza saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.